Halo teman-teman, welcome back to my channel. Kali ini kita akan belajar tematik kelas 3. Tema 3, subtema 1, pembelajaran yang kelima. Langsung saja ya teman-teman. Bahan untuk membuat benda tidak hanya berasal dari kayu, kertas, dan plastik. Perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu. Benda yang kamu gunakan sehari-hari. Adakah benda yang bukan berasal dari kayu, kertas, atau plastik? Tuliskan bahan yang digunakan untuk membuat benda-benda tersebut. Sebutkan nama benda-benda yang dihasilkannya. Nah, sekarang benda dari kaca. Ada benda-benda yang dibuat dari kaca. Benda tersebut antara lain gelas, piring, mangkok, kacamata, akuarium, jendela, dan peralatan laboratorium. Kaca memiliki sifat kedap air dan tembus cahaya. Oleh karena itu, kaca digunakan untuk membuat benda yang tahan air. Yang selanjutnya, benda dari logam. Coba amati benda yang ada di rumahmu. Adakah benda yang dibuat dari logam? Benda-benda tersebut antara lain panci, penggorengan, sendok sayur, sendok makan, kerangka mobil, dan pagar rumah. Nah, teman-teman, mengapa benda-benda tersebut dibuat dari logam? Karena logam memiliki sifat kuat, dapat dibentuk, dan penghantar panas yang baik. Yang selanjutnya ada benda dari karet. Perhatikan penghapus pensil. Terbuat dari apakah penghapus itu? Penghapus dibuat dari karet. Benda-benda lainnya yang dibuat dari karet antara lain ban, balon, sandal karet, bola, dan sarung tangan. Bagaimanakah sifat karet? Diskusikan bersama temanmu. Amatilah benda-benda di sekitarmu. Adakah yang terbuat dari bahan kaca, logam, atau karet? Tuliskan hasil pengamatanmu pada tabel yang telah disediakan. Misalnya, yang pertama, gelas. Bahan pembentuknya kaca. Yang kedua, uang koin. Bahan pembentuknya logam. Yang ketiga, misalnya ban sepeda. Bahan pembentuknya karet. Yang keempat, misalnya ada sendok. Bahan pembentuknya adalah logam. Yang kelima, misalnya kunci rumah. Bahan pembentuknya logam. Nah, teman-teman semua masih bisa memberikan contoh lainnya yang masih banyak sekali ya. Nah, setelah kita mempelajari semuanya, maka sekarang kamu telah mengamati benda-benda di sekitarmu. Lengkapilah bagan berikut ini. Bahan pembentuk benda itu ada yang dari kayu, contohnya pintu, meja, lemari, itu semuanya dari kayu. Kemudian yang kedua dari kertas. Contohnya ada buku, ada uang kertas, ada kardus, karton, seperti itu. Bahan yang ketiga ada dari plastik. Contohnya banyak sekali ya. Ada botol minuman, ada kemasan makanan, seperti itu. Ada tas kresek. Nah, sekarang benda itu terbuat dari apa? Selain dari plastik, kertas, kayu, kaca, seperti itu. Yang selanjutnya dari logam ya. Selain dari logam, tadi adalah dari karet. Nah, sekarang benda yang terbuat dari kaca, sifat bahannya tahan air. Kemudian tembus cahaya. Contohnya apa? Gelas, akuarium, dan kacamata. Yang selanjutnya, benda terbuat dari logam.
Sifat bahannya yang pertama kuat. Yang kedua penghantar panas. Contoh bendanya apa? Uang koin. Kemudian sendok. Kemudian ada kunci ya, seperti itu. Yang selanjutnya, bahan pembentuk benda dari karet. Sifat bahan dari karet itu yang pertama, keras dan lenturnya bisa diatur. Yang kedua, tahan terhadap gesekan. Yang ketiga, bersifat isolator. Nah, contoh bendanya yang terbuat dari karet. Yang pertama, ada sandal, kemudian ban, baik ban sepeda, ban motor maupun ban mobil. Kemudian ada karet gelang. Dan masih banyak contoh yang lainnya ya. Teman-teman semua bisa menyebutkan. Nah, teman-teman, ingatlah kembali saat kamu melakukan musyawarah bersama teman-teman, yaitu di pembelajaran sebelumnya, musyawarah tentang cara mengurangi sampah plastik ya. Kemudian, jawablah pertanyaan berikut ini. Apakah setiap anak boleh memberikan pendapatnya saat musyawarah? Jawabannya adalah ya, boleh. Mengapa kita harus memberikan pendapat saat bermusyawarah? Untuk menyampaikan ide. Pertanyaan yang selanjutnya, apa yang terjadi jika hanya satu atau dua orang yang memberikan pendapat? Jadi, jika hanya ada satu atau dua orang yang memberikan pendapat, maka hasil keputusan hanya bersumber dari kedua orang tersebut ya. Bisa jadi tidak adil bagi anggota kelompok yang lain karena tidak terwakili. Lanjut, pertanyaan yang keempat. Apakah kita boleh memaksakan pendapat saat musyawarah? Tentu tidak boleh, karena kita harus menghormati setiap pendapat dari peserta musyawarah. Yang kelima, tuliskan pengalamanmu tentang musyawarah. Apakah menurutmu musyawarah sudah berjalan lancar? Nah, di sini teman-teman bisa berbagi pengalaman ya, bagaimana jalannya musyawarah yang sudah teman-teman lakukan. Perhatikan bahan yang digunakan untuk membuat penggaris. Plastik, kayu, dan aluminium. Aluminium itu termasuk logam ya teman-teman, adalah bahan yang dapat digunakan untuk membuat penggaris. Mengapa bahan kaca tidak digunakan untuk membuat penggaris? Coba perhatikan satuan yang tertera pada penggaris. Kamu akan melihat lebih dari satu satuan panjang. Ada satuan meter, disingkat M, kemudian sentimeter disingkat cm, dan milimeter disingkat mm. Nah teman-teman, hubungan antar satuan panjang, misalnya 1 meter itu ada berapa sentimeter? 1 meter itu ada 100 sentimeter. Dari mana? Nah, di sini kita membuat tangga satuan panjang teman-teman. Kita membuat tangga satuan panjang. Di sini ada meter, kemudian desimeter,
sentimeter. Kemudian di sini adalah milimeter. Nah, peraturannya setiap turun 1 tangga itu dikalikan 10. Sedangkan setiap naik 1 tangga dibagi 10. Nah, sekarang kita lihat tadi ya teman-teman, 1 meter kan di sini ya teman-teman. Kemudian mau dijadikan sentimeter. Maka kita turun tangga teman-teman. Dari meter mau ke sentimeter. Kita turun berapa tangga? Kita coba sama-sama ya. 1. Turun 1 tangga dikalikan 10. 1 kali 10, 10. Apakah sudah sampai di sentimeter? Ternyata belum teman-teman. Di sini baru di desimeter. Nah, untuk sampai ke sentimeter, ternyata masih turun 1 tangga lagi. Kita turun 1. Nah, tadi kan 10 desimeter ya. Kemudian dikalikan 10 lagi. Mengapa? Karena turun 1 tangga lagi. Sehingga 10 kali 10 hasilnya adalah 100. Maka bisa disimpulkan bahwa 1 meter itu sama dengan 100 cm. Nah, sekarang mengubah dari sentimeter ke milimeter. Turun berapa tangga ya? Kita tulis di sini teman-teman. 100 cm. Nah, untuk bisa ke tangga milimeter, maka kita harus turun ya teman-teman. Harus turun berapa kali? Ternyata kita cukup turun 1 tangga. Artinya cukup dikalikan 10. Berarti 100 dikalikan 10 hasilnya adalah 1000. Jadi 1 meter itu sama dengan 100 cm, sama dengan juga 1000 milimeter. Nah, sekarang mari kita praktek mengukur panjang benda. Beni mengukur panjang pita 5 meter 30 cm. Jadi 5 meter lebihnya 30 cm. Berapa panjang pita dalam satuan sentimeter? Nah, ini mengubah dari meter ke sentimeter ya. 5 meter ditambah 30 cm. Nah, karena ditanyakan satuannya sentimeter, maka diubah. Diubah yang 5 meter dijadikan sentimeter itu 500 cm. Sedangkan yang 30 cm karena sudah sentimeter tetap. Setelah itu kita jumlahkan ya. 5 meter 30 cm itu sama dengan 500 cm ditambah 30 cm. Sama dengan 530 cm. Jadi panjang pita adalah 530 cm. Panjang mobil Ayah Dayu adalah 410 cm. Panjang mobil Ayah Dayu dalam satuan meter adalah, kita buat tangga satuan dulu. Di sini ada meter, desimeter, sentimeter, kemudian milimeter. Tadi panjangnya adalah 410 cm. Ingat ya bahwa kalau naik ya, setiap naik 1 tangga dibagi 10. Nah, di sini sentimeter mau dijadikan meter. Maka naik berapa tangga? 1, 2 ya. Berarti dibagi 100. Nah, 400 cm dibagi 100 hasilnya 4 meter. Nah, 10 cm-nya tinggal ditambahkan. Jadi panjang mobil Ayah Dayu itu 4 meter lebihnya 10 cm. Nah, teman-teman, mari sekarang kita mencoba untuk mengerjakan soal berikut ini. Yang pertama ada 200 cm.
dijadikan meter itu naik 2 kali, maka dibagi 100. 200 dibagi 100 itu hasilnya 2. Soal nomor 2 ada 500 cm dijadikan meter, maka 500 dibagi 100 hasilnya 5. Lanjut soal ketiga, 6 meter sama dengan titik-titik cm, maka dikalikan 100 menjadi 600. Nomor 4 ada 400 cm dijadikan meter dibagi 100. 400 dibagi 100 menjadi 4. Nomor 5 ada 7 meter dijadikan cm dikalikan 100 menjadi 700. Nomor 6 2 meter 45 cm. Ini kan kalau dijadikan cm, 2 meter itu adalah 200. Berarti kan 200 ditambah 45 menjadi 245 cm. Nomor 7, 4 meter 32 cm dijadikan cm. Maka kita tinggal mengubah yang meter. 4 meter dijadikan cm dikalikan 100 menjadi 400, kemudian ditambah 32 menjadi 432. Nomor 8, 8 meter 79 cm jadikan cm. 8 meter jadikan cm 800, kemudian ditambah 79, 879. Lanjut nomor 9 ada 4 meter 8 cm jadikan cm. 4 meter itu kan 400 ditambah 8 menjadi 408. Lanjut nomor 10 70 meter 9 cm. 70 meter dijadikan cm kan dikalikan 100. 70 kali 100 7.000 ditambah 9 cm menjadi 7.009 cm. Nah teman-teman, setelah kita belajar tentang mengubah satuan panjang dari meter ke sentimeter, dari sentimeter ke meter, kita bisa melakukan aktivitas berikut ini ya. Yang pertama, langkahnya perhatikan gambar benda yang harus kamu ukur. Kemudian ukurlah bagian benda sesuai gambar. Tuliskan perkiraanmu terlebih dahulu. Ukuran hasil tebakanmu tanpa menggunakan alat ukur. Kemudian ukurlah dengan menggunakan alat ukur. Lengkapilah tabel di bawah ini dengan hasil pengukuranmu. Jadi yang pertama itu menebak ya, menebak panjang atau tinggi benda. Nah setelah kalian menebak, kemudian kalian mengukur dengan alat ukur. Kemudian hasilnya dituliskan di sini. Nah demikian dulu ya teman-teman pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, and subscribe. Terima kasih.